Warga Pantai Gading, Skarbile, Kota Mataram kembali digugat pemilik lahan atas lahan tanah kafling yang mereka beli. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat masih tinggi. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, warga Pantai Gading Mapak Skarbile Kota Mataram kembali digugat pemilik lahan atas lahan tanah kafling yang mereka beli karena belum lunasnya pembayaran tanah. Meski laporan tindak pidana atas dugaan penggeledahan lahan tanah kafling yang dialamatkan ke sejumlah warga Pantai Gading Mapak Skarbile Kota Mataram tidak terbukti. Namun pemilik lahan mengklaim lahan yang ditempati warga untuk berjualan tersebut kembali berpolemik. Kuasa hukum pemilik lahan mengancam akan menggugat perdata warga pasca gugatan pidana dimenangkan warga. Jadi setelah adanya putusan pidana kemarin, jadi kita akan melakukan langkah hukum perdata untuk menggugat masyarakat yang telah memasuki dan menguasai objek di lokasi Pantai Gading. Selain itu, kuasa hukum juga telah menawarkan solusi ke warga untuk melunasi pembayaran tanah. Sejumlah warga mengaku baru menitipkan membayarkan booking fee sebesar 5 juta per kapling melalui kuasa menjual. Ya, kita mau beli tanah ini, mau lunasi gitu ya? Lunasin, tapi pecahkan kami hasil pecahan itu. Gitu. Dia juga mengajukan syarat ya? Ya. Harus ada pemecahan ada dulu. Pecah baru kami mau lunasin. Kalau saya lunasin, gimana tanahnya kami lunasin, itu aja sih. Biar fair ya? Fair aja gitu loh. Sudut biasa. Sementara warga tegas menolak opsi yang ditawarkan kuasa hukum pemilik lahan karena warga telah membayar separuh dari harga tanah dan jumlah mencapai ratusan juta. Warga pun menegaskan bersedia melunasi sisa pembayaran tanah setelah adanya pemecahan seperti kesepakatan awal pembelian tanah. Mencuatnya kasus ini pasca meninggalnya penerima kuasa menjual tanah yang dikuasakan Mimin. Dari 9 jumlah warga yang membeli tanah kafling, tersisa 3 orang karena batal melanjutkan akibat sering mendapatkan ancaman dan ditakut-takuti akan digusur. Dari Mataram, Hari Kasih di iNews melaporkan. Ya, elemen masyarakat yang tergabung dalam Kasta NTB berunjuk rasa ke kantor Bulog di Free NTB. Mereka mendesak pemerintah menstabilkan harga beras menyusul melambungnya harga beras di pasaran. Gabah itu. Ratusan massa dari Kasta NTB berunjuk rasa ke kantor Bulog di Free NTB. Mereka menyoroti masalah melambungnya harga beras di pasaran. Saat ini harga beras menyentuh Rp15.000 per kilo, melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.900 per kilo. Pengunjuk rasa mendesak Bulog di Free NTB memperbaiki tata niaga yang ada agar harga beras kembali normal di pasaran. Jadi kedatangan kami ke Bulog untuk memastikan hasil dari operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog selama ini. Karena ternyata faktanya sampai hari ini ternyata harga beras di pasaran ternyata masih sangat tinggi, melebihi ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata operasi pasar sesuai dengan tujuan awalnya untuk normalisasi harga ternyata tidak berjalan dengan baik. Yang intinya sebenarnya pertama dia memberikan masukan kepada Bulog agar SPHB itu dilakukan secara masif, diperluas sampai ke tingkat desa-desa, dan itu nanti akan kita buatkanlah program sama-sama. Pengunjuk rasa diterima Kadipre Bulog NTB dan berjanji akan melakukan tata kelola niaga beras dan memastikan ketersediaan stok beras untuk masyarakat NTB. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 20.000 ton dan mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Dari Mataram, Hari Kasih di iNews melaporkan. Sementara itu di Lombok Barat, pemirsa, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat masih tinggi, di mana kenaikan harga bahan pokok ini diduga minimnya pasokan dari distributor.
Jelang Nataru, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat masih meningkat tajam. Selain karena mahalnya biaya angkutan barang, melonjaknya harga bahan pokok juga disebabkan karena minimnya stok dari distributor. Komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan beras, kacang-kacangan, telur, minyak, dan bumbu dapur yang berkisar dari 10 hingga 50% dari harga normal. Seperti harga beras sebelumnya Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Telur ayam naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per terainya. Sementara harga daging sapi masih sangat tinggi berkisar antara Rp120 hingga tembus Rp140.000 per kilonya. Sementara harga ayam potong pada kisaran Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini karena imbas tingginya permintaan warga masyarakat karena adanya rangkaian kegiatan perayaan Maulid Nabi. Kendati pemerintah mengklaim harga bahan pokok masih relatif normal, kenaikan harga bahan pokok diprediksi masih akan terjadi hingga jelang Nataru mendatang. Harga barang naik semua. Terus untuk ayam sendiri? Ayam sendiri 38 harganya sekilo dari harga 35, 34. Semula? 38. Semula harganya 35 ya? 35. Terus sekarang? Sekarang 38. Dari Masih dia ngerumun. Tapi ada. Tapi enggak kayak yang harga biasanya. Dari pengepul mahal dia, modalnya sekarang 36 modalnya. Meroketnya harga barang secara serentak diharapkan segera pemerintah mencarikan solusi agar harga kebutuhan pokok bisa stabil. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sancira Karamai. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. KPU Lombok Timur terima logistik pemilu yang didistribusikan KPU Republik Indonesia, di mana logistik pemilu berupa tinta ini langsung disimpan di gudang Mini Mall Selong. Kedatangan logistik pemilu ini diangkut dengan kendaraan roda 4 dikawal aparat kepolisian. Logistik pemilu berupa tinta ini langsung disimpan di gudang Mini Mall Selong, Lombok Timur. KPU Lombok Timur menerima 8.050 botol tinta untuk didistribusikan ke ribuan TPS. KPU Lombok Timur menyiapkan 2 gudang untuk menyimpan logistik pemilu, baik tinta, kertas suara maupun kotak suara yang datang secara bertahap. Bagi informasi bahwa gudang penyimpanan logistik itu ada 2, yaitu di Mall Mini Selong dan di Gudang Gelang. Jadi tentu nanti untuk logistik ini bertahap. Pada kedatangan yang pertama ini tinta, kemudian nanti secara terjadwal memang akan ada misalnya kabel tis, kemudian bilik suara dan kotak suara. Jumlah pemilih pada pemilu 2024 di Lombok Timur tercatat sebanyak 985.385 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 4.010 TPS. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, warga Desa Puyung, Lombok Tengah antusias menerima penyaluran air bersih. Pasalnya warga setempat hampir 6 bulan dilanda krisis air bersih akibat dampak kemarau berkepanjangan. Warga Dusun Punik, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah kini dapat bernafas lega setelah menerima penyaluran air bersih. Pasalnya selama 6 bulan warga dilanda krisis air bersih akibat dampak kemarau panjang. Akibat kurangnya air bersih, tidak sedikit warga harus membeli air bersih atau meminta air di sumur bor milik warga lain yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Kepala dusun setempat menuturkan sebanyak 235 kepala keluarga di dusun ini terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih, sehingga mengandalkan pendistribusian air bersih. Meski bukan kali pertama warga menerima bantuan penyaluran air bersih dari pemerintah daerah, namun warga berharap pendistribusian dapat terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air setiap harinya, baik untuk minum atau kebutuhan memasak hingga musim kemarau berakhir. Nah, air saluran tidak ada, sudah hampir 6 bulan. Jadi sebagian besar masyarakat di Desa Puyung itu masih membutuhkan air bersih. Ada nggak air pump yang masuk di sini? Air pump ada, cuman kadang air pump itu dia kan macet sampai 2 hari, 3 hari. Kadang ada yang pakai jadwal. Kadang mereka kan beli juga, kalau tidak ada bantuan air bersih, beli. Tidak hanya di Dusun Punik, dampak kekeringan juga turut dirasakan hampir di semua dusun yang ada di Desa Puyung, Lombok Tengah.
Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, barang bukti dari 72 kasus pidana umum periode Maret hingga Oktober 2023 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sumbawa setelah adanya putusan tetap dari pengadilan. Kejaksaan Negeri Sumbawa musnahkan barang bukti pidana umum tahun 2023 dari 72 kasus. Pemusnahan barang bukti kasus pidana umum tersebut setelah memperoleh hukum tetap sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 122,17 gram narkotika jenis sabu, 204 butir tramadol, pakaian dari 20 perkara, 42 unit handphone, 27 senjata tajam, dan 30 botol miras. Pemusnahan barang bukti tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, juga untuk menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam menjalankan tugas untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkeluar hukum tetap pada hari ini kita laksanakan pemusnahan barang bukti yang perinciannya jadi ada narkotika jenis sabu banyak 103 paket, tramadol 204 paket, terus pakaian ada 20 perkara, handphone 42 unit, senjata tajam ada 27 buah, dan ini bahkan untuk mengurangi ada penyimpangan dengan barang bukti oleh oknum sampai itu juga bentuk transparansi masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan yang telah diperlukan di tempat ini melaksanakan pemusnahan. Selain itu, pemusnahan juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan putusan hukum yang telah diberlakukan. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan menjadi morning update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Peres kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Desa Karangsideman, Lombok Tengah dipilih menjadi destinasi wisata desa karena memiliki potensi besar dalam pengembangan di sektor pariwisata. Potensi desa wisata Karangsideman, Lombok Tengah terus dikembangkan pemerintah daerah. Dipilihnya Desa Karangsideman, Lombok Tengah sebagai lokasi FAMOS 2023 karena dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang merupakan elemen penting dalam penerapan konsep sustainable tourism. FAMOS itu singkatan dari Familiarization Trip of Sustainable. Jadi seperti namanya FAMOS. Jadi kita itu membuat suatu destinasi wisata menjadi terkenal gitu. Desa wisata Karangsideman merupakan salah satu destinasi wisata yang layak mendapatkan pembinaan. Selain itu, desa ini juga memiliki banyak produk ekraf yang siap dipasarkan, beberapa atraksi seperti berkuda, goes, tur desa, dan aneka kuliner. 2 tahun terakhir ini ya, kita selalu melaksanakannya di desa wisata. Inilah bagian atau dukungan dari Poltekpar Lombok untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Selain mendapatkan pengenalan terkait potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Karangsideman, pengunjung juga mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami bagaimana keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hampir setiap hari Anda mungkin meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica tersebut dibuat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai.
Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ya, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.